Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya coba jelaskan materi tentang persamaan nilai mutlak. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan dulu tentang nilai mutlak itu sendiri. Tentang nilai mutlaknya dulu ya. Nih, nilai mutlak. Jadi misalkan ada sebuah garis bilangan. Saya buat di sebelah sini aja ya. Ada sebuah garis bilangan. Kemudian di sini adalah 0, ke kanannya itu 1, 2 dan 3, ke kirinya min 1, min 2 dan min 3. Nah, ada si A bergerak dari titik 0 ke kanan sebanyak 3 langkah. Nah, ke sana ya. Berarti A nilainya adalah 3. Sedangkan B bergerak ke kiri 3 langkah, 1, 2, 3. Sehingga titik B itu nilainya adalah min 3. Nah, kalau bicara nilai, dia min 3 dan 3 nih. Min 3 dan min 3. Tapi, kalau seandainya kita tanya berapa jarak B ke titik 0, berapa jarak A ke titik 0, maka jaraknya adalah sama. Jaraknya adalah 3 nih. Baik A ataupun yang B, jaraknya adalah baik yang A ataupun yang B itu jaraknya sama, yaitu 3. Nah, oleh karena itulah muncul sebuah notasi nilai mutlak atau harga mutlak. Nah, nilai mutlak sendiri itu notasinya atau penulisannya atau tandanya adalah 2 buah garis gini. Jadi kurung garis. Jadi kalau tanda kurung, ada kurung yang bentuknya kurung biasa, ada kurung siku, ada kurung kurawal. Nah, ini tanda mutlak, kurungnya garis gitu. Kurung garis gitu. Nah, penulisannya jadi nilai mutlak, nilai A kan 3, B-nya juga min 3. Nah, itu adalah jaraknya. Jaraknya adalah sama-sama 3. Atau kalau kita bisa definisikan, nilai mutlak itu apabila nilai mutlak X itu nilainya akan selalu positif. Jadi kalau dia nilainya X, kalau dia X-nya lebih dari 0, X-nya positif, nilainya min X kalau dia kurang dari 0. Ada 2. Nih, contohnya yang A. Yang A ini, dia nilai X-nya nih, yang di dalam tanda mutlaknya ini adalah positif, makanya nilainya adalah 3. Sedangkan yang B di bawah 0, kurang dari 0 ya, kurang dari 0, makanya nilainya adalah min dari yang di dalam tanda mutlak adalah min 3. Itu yang membuat nilainya jadi selalu positif. Gitu. Selanjutnya adalah sifat nilai mutlak. Kurang lebih ada 6 ya, mungkin yang pertama adalah mutlak A sama dengan min A. Jadi yang namanya nilai mutlak itu nilainya selalu positif ya, walaupun dia ini negatif maka hasilnya selalu sama dengan A. Nih. Ini yang kedua, A plus B sama dengan B plus A ya, sama dengan B plus A. Nilai mutlak A plus B sama dengan nilai mutlak B plus A. Nah, yang ketiga adalah nilai mutlak A dikurang B sama dengan nilai mutlak B dikurang A. Nanti yang di sini hasilnya bisa jadi akan ke arah yang atas ini nih. Jadi salah satunya akan negatif sehingga hasilnya adalah sama. Yang keempat, kalau ada perkalian nilai mutlak, hasilnya sama dengan kita kalikan dulu baru kita cari nilai mutlaknya. Kemudian yang kelima itu pembagian juga sama. Boleh kita bagi dulu atau kita mutlakin dulu baru kita bagi. Itu sama aja. Terus yang keenam, nilai mutlak A sama dengan akar A kuadrat. Nah, ini nanti yang kita jadikan salah satu cara untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Oke, sebelum ke sana kita bahas dulu beberapa contoh. Baik, yang pertama ini tentukan nilai 1, nilai mutlak dari 2. Nilai mutlak dari 2 itu adalah, ingat kata kuncinya kalau nilai mutlak itu kita nilainya selalu positif. Kalau di sini min 2 berarti kita pakai definisi yang pertama di sini yang atas ini ya. Nih, kalau dia di sininya kurang dari 0, berarti kita pakainya ini. Min dari min 2.
yaitu 2, atau kita boleh langsung tulis 2 aja. Kan kita udah tahu bahwa dia merupakan nilai positifnya nih. Yang nomor 2 misalkan, ini kan berarti kan nilai mutlak dari 3 adalah 3 ditambah nilai mutlak dari min 2 adalah 2. Jadi hasilnya 5. Nah, yang nomor 3 itu ini sama dengan ini boleh kita kalikan dulu. Min 5 dikali min 7 itu berapa? Atau bisa juga ini kita cari nilai mutlaknya dulu boleh. Ini kan sama dengan nilai mutlak 5 min 5 kali min 7, atau saya kasih tanda kurung biar jadi hasilnya adalah nilai mutlak 35 ya. Jadi jawabannya adalah 35. Boleh juga ini kita bisa langsung dapat 5 dikali 7, langsung juga 35. Ini nilai mutlak 8 dikurang 4 untuk yang nomor 4. Ini sama dengan nilai mutlak 4 ya. Langsung aja ini hasilnya adalah 4. Selanjutnya yang nomor 5, nilai mutlak min 4 per 2 itu sama dengan berapa? Iya, 4 per 2 yaitu setengah. Nah, yang terakhir min 4, nilai mutlak dari min 4 dikurang nilai mutlak dari min 8. Berarti di sini 4 dikurang 8. Hasilnya adalah min 4. Nah, kenapa bisa negatif? Jadi beda ya. Kalau yang nomor 8 ini dia operasinya di dalam nilai mutlak, makanya hasilnya nanti dimutlakin. Kalau yang ini nilai mutlak, ini nilai mutlak dioperasikannya dikurangnya ini belakangan gitu, makanya hasilnya bisa negatif begitu. Itu untuk contoh tentang nilai mutlak. Baik, selanjutnya adalah tentang persamaan nilai mutlak itu sendiri. Jadi bentuknya nanti yang akan sering muncul itu ada 3 bentuk untuk persamaan nilai mutlak. Yang pertama adalah nilai mutlak fx sama dengan k, di mana k-nya itu harus positif. Yang namanya nilai mutlak kan hasilnya lebih dari 0 ya, lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, ini fx itu adalah suatu fungsi ya, fungsi yang ada variabel x-nya sama dengan gx. Nah, ini juga syaratnya adalah gx-nya itu harus positif juga, lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga adalah fx, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Nah, ini yang sering ketemu nih bentuknya begini. Fx-nya itu apa? Nanti saya jelasin pakai contoh aja. Baik, contohnya untuk yang pertama bentuk nilai mutlak fx sama dengan k. K-nya lebih dari 0 syaratnya ya. Ada 2 contoh, tentukan nilai x dari yang pertama nilai mutlak x dikurang 3 sama dengan min 7. Nah, ini kita tahu bahwa syaratnya k-nya adalah lebih dari sama dengan 0, sedangkan ini negatif. Karena dia negatif, maka ini tidak ada penyelesaiannya. Tidak ada nilai x yang memenuhi, tidak ada nilai x yang memenuhi. Oke. Atau kalau kita tulis dalam bentuk himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong, nggak ada isinya nih. Atau boleh juga kita tulis begini, lambang himpunan kosong. Oke, sekarang kemudian kalau dia bentuknya yang soal yang kedua nih, nilai mutlak x ditambah 4 sama dengan 8. Nah, ini kan k-nya lebih dari 0 ya. Nah, kalau begini kita baru bisa selesaikan nih, karena dia memenuhi syarat. Nah, ini kita boleh tulis dalam bentuk ini. Kan seperti yang di definisi ya, ada 2 kan. Ada ketika x ditambah 4-nya lebih dari 0 gitu kan ya. Sehingga x-nya lebih dari min 4 ya, sehingga x-nya lebih dari min 4 ya, karena x-nya plus 4 jadi pindah. Atau yang kedua x plus 4-nya kurang dari sama dengan 0. Jadi x-nya kurang dari, kalau kurang nggak pakai sama dengan, x-nya kurang dari 0 sehingga x-nya kurang dari min 4. Nah, ada 2 nih.
Kalau yang ini, yang satu dulu ya. Nanti kita nulisnya gini. X plus 4 sama dengan 8. Sehingga X-nya sama dengan 8 dikurang 4 sama dengan 4. Kalau yang di sini kita boleh tulisnya ini, min X plus 4 sama dengan 8. Atau kita boleh tulis X plus 4 sama dengan min 8. Bedanya ini minnya di sini, ini min di sini, sama aja tapi nanti hasilnya. Nah, saya lebih suka pakai yang ini. Nah, gitu. Supaya nggak bingung. Jadi yang di dalam tanda mutlak ini, yang X plus 4-nya ini nggak berubah. Jadi yang berubah yang ini aja. Tapi hasilnya sama. Kalau misalkan yang kita ubah yang atas, yang ini, yang ininya, yang 8-nya tetap gitu. Jadi sama aja. Ini jadinya X sama dengan min 8 min 4, yaitu sama dengan min 12. Jadi nilai X-nya adalah, jadi nilai X yang memenuhi dan min 12 atau min 12 dan 4 ya. Misalnya tulisnya yang kecilnya dulu sih. Gitu. Bentuk yang kedua adalah persamaan mutlak yang bentuknya adalah nilai mutlak fx sama dengan gx. Nah, ini ada syaratnya nih. Syaratnya gx-nya itu adalah lebih dari 0 atau positif ya. Contohnya adalah tentunya tentukan nilai X ya. Nilai X dari persamaan berikut ini. Yang pertama adalah nilai mutlak X min 1 sama dengan X plus 3. Nah, ini kita syaratnya dulu nih yang kita tentukan nih. Syaratnya adalah X plus 3-nya lebih dari sama dengan 0. Atau X-nya lebih dari sama dengan min 3. Berarti X-nya harus lebih dari sama dengan min 3. Oke. Sama seperti bentuk yang pertama, ada dua bentuk yang kita tulis. Yang pertama adalah X min 1 sama dengan X plus 3. Yang kedua, itu adalah X min 1 sama dengan min dari X plus 3. Gitu. Kita mulai yang pertama dulu. Ini berarti X, ini pindah ruas ya. Jadi min X. Ini 3. Ini min 1 jadi plus 1. Jadi 0 sama dengan 4. Nah, ini tidak betul ya. 0 sama dengan 4. Jadi tidak ada. Kemudian yang ini X min 1 sama dengan min X min 3 ya kan. Min X min 3. Ini min X min kali 3 min 3. Jadi sekarang kita pindah ruas. X ini min jadi plus X sama dengan ini min 3. Ini minnya jadi plus 1. Jadi 2X sama dengan min 2, gitu ya. Jadi X-nya sama dengan min 2 per 2 sama dengan min 1. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya adalah cuma ada satu, yaitu yang min 1 ini ya. Yang min 1 ini. Himpunan penyelesaian min 1. Memenuhi syarat kan, syaratnya X harus lebih dari min 3. Min 1 lebih besar dari min 3 kan, makanya dia memenuhi syarat. Jadi ini min 3. Oke, terus bentuk yang kedua. Contoh yang kedua, yang B. Nilai mutlak 2X min 7 sama dengan X plus 5, gini ya. Syaratnya adalah, kita tulis aja deh, syaratnya adalah X plus 5-nya harus lebih dari sama dengan 0. Berarti X-nya lebih dari sama dengan min 5. Ini syaratnya nih. Kita kotakin deh biar tegas. Ini syarat. Syarat itu berarti kan wajib dipenuhi. Oke, berarti ada dua juga nih.
ada dua juga dia. Yang pertama itu adalah 2x min 7 sama dengan x plus 5. Yang keduanya adalah 2x min 7 sama dengan min dari x plus 5. Berarti di sini langsung ya, 2x min x sama dengan 5 min. Karena di sini min jadi plus ya, jadi plus 7. Berarti di sini x sama dengan 12. Nah, sekarang yang di sini. Ini tetap, ini jadi min x min 5. Kita pindah ruas, jadinya 2x plus x ya, sama dengan min 5 jadi plus 7. 3x sama dengan 2. Ya kan? Min 5 ditambah 7. Lalu x sama dengan 2 per 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya, kita lihat dulu. Ini semuanya lebih besar dari syaratnya nggak? Lebih besar dari min 5 kan? Jadi dua-duanya memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 per 3 dan 5. Dan 12. Oke, selanjutnya bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga itu dua-duanya ada mutlak. Di kanan ada di kanan ada mutlak, di kiri juga ada mutlak. Nah, kalau begini gimana? Saya pakai contoh dulu. Sebelumnya, saya kasih ini dulu, penjelasan dulu. Misalkan ada nilai mutlak A itu sama dengan nilai mutlak B. Nah, kita tahu ada di sifat yang tadi udah dijelaskan, kalau nilai mutlak A itu akan sama dengan akar dari A kuadrat. Atau kita dalam menyelesaikan ini, kita bisa nggak usah pakai ini deh, nggak usah pakai ini. Nah, kita kuadratkan nih. Ini boleh kita kuadratkan. Karena kalau nilai mutlak A dikuadratkan itu nanti kita pakai ini aja. Sama dengan A kuadrat. Kita pakai ini aja. Nilai mutlak A dikali nilai mutlak A kan? Nanti hasilnya adalah nilai mutlak dari A kuadrat pasti A kuadrat. Nah, kita pakai yang ini. Nah, oke. Berarti ini akan sama kalau kita kuadratkan dua-duanya kan ya. Sehingga kita dapatkan bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat. Di sini B kuadrat. Jadi kita pindah ke ruas kiri, jadi A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0. Nah, kita tahu sifat kuadrat yang begini nih. A kuadrat min B kuadrat itu akan sama dengan A plus B dikali A min B. Gitu kan ya? Nah, ini jadinya kita ubah jadi A plus B dikali A min B sama dengan 0. Nah, yang ini nih yang kita jadikan rumus. Sekarang misalkan fx itu adalah A, berarti nanti jadinya fx plus gx. Nah, dikalikan fx min gx sama dengan 0. Ini kita pakai. Nih, kita pakai yang ini. Sering gitu. Nah, sekarang kita ke contoh. Kita pakai yang ini ya nih. Nih, saya jelasin lagi deh. Tuh. Stabiloin. Nah. Oke, sip. Sekarang contoh. Contohnya masih tentukan nilai X ya. Atau tentukan HP-nya gitu. Sama-sama aja itu maksudnya cari nilai X-nya. HP maksudnya himpunan penyelesaian. Misalkan soalnya adalah nilai mutlak 2x min 1 sama dengan
nilai mutlak 3x plus 5 gitu deh. Nah, ya udah. Kita lihat aja nih. Ini sebagai yang kiri ini sebagai fx, yang kanan sebagai gx. Nih, ini adalah fx, ini adalah gx, atau a ini b itu. Ini adalah gx. Nah, udah kita masukin ke sini nih. Berarti dalam kurung fx berarti yang ini ya, 2x min 1 ditambah gx itu adalah 3x plus 5 dalam kurung, ini juga dalam kurung yang besar, kurung siku ya, kurung siku, dikalikan dengan fx itu adalah 2x min 1 dikurangi dengan gx 3x plus 5. Nah, sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita kurangin deh. 2x ditambah 3x, berarti ditambah ya, bukan dikurangin. 2 ditambah 3x berapa? 5x. Oke, dapat 5x. Min 1 ditambah 5, jadi 4 ya, plus 4. Oke. Yang kedua ini kita kurangin, 2x dikurang ya, tandanya dikurang 3x, jadi min x, bener nggak? 2 dikurang 3 min, jadi min x. Min 1 dikurang plus 5, min 1 dikurang 5, min 6. Sama dengan 0. Nah, berarti kita punya 2 nih. Kita punya 5x plus 4 sama dengan 0, sama min x min 6 sama dengan 0. Ini jadinya 5x sama dengan min 4. Ini jadinya min x sama dengan 6 ya. Berarti x sama dengan min 6. Ini belum selesai. Ini x sama dengan min 4 per 5. Udah. Berarti HP-nya adalah min 4 per 5 sama min 6. Kebalik ya, min 6 yang lebih kecil. Min 6 sama min 4 per 5, tapi nggak masalah. Bolak-balik baik. Jauh banget. Nih, sini. Gitu ya. Oke, kira-kira itu dulu ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.